A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menimpakan kepadamu, mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi hidup ini seluruhnya adalah ujian. Yang bahagia yang lulus ujian, dipuji ujian, dicaci ujian. Mana yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Dipuji. Kenapa dipuji lebih berat? Karena nafsu menyukainya. Kita senang dipuji. Karena nafsu suka, kecenderungannya orang lupa kepada Allah. Sehat, sakit, mana yang lebih berat? Sehat. Penjahat rata-rata sehat, karena penjahat sedang sakit, susah jahatnya. Ahli maksiat rata-rata sehat, karena kalau sedang sakit boro-boro maksiat, sibuk berobat. Maka jangan merasa kalau mendapatkan sesuatu itu langsung karunia. Itu ujian. Termasuk jadi presiden, nikmat atau ujian? Ujian. Jadi presidennya tidak lama, pasti berakhir, dan pasti mati. Dan di akhirat yang lama nanti hisabnya, gayanya sebentar, penderitaannya yang lama. Jadi kiai nikmat atau ujian? Ujian. Kalau kiainya ngajak kepada duniawi, walaupun casingnya kiai tapi gagal. Tapi kalau ngajak orang kepada akhirat, yakin ke Allah, kebersihan hati, dan dia mengamalkannya, baru lulus. Semuanya adalah ujian. Cakep dan kurang cakep ujian. Berat mana? Cakep atau kurang cakep? Oh, yang paling sering pamer badan, yang badannya merasa bagus. Kalau yang kurang bagus lebih aman. Ya begitulah. Lulusan S1, S2, S3, mana yang lebih berat ujiannya? S3. Yang lebih dekat kepada ujub, takabur, sombong, ria, pasti yang dilebihkan oleh Allah. Wah, kalau gitu saya tidak akan sekolah, lebih berat lagi. Karena kebodohan itulah sumber petaka. Nomor 211, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 211. Rubbama waradati zulmu alaika liyu'arrifaka qad raman manna Allahu bihi alaika. Ada kalanya kegelapan berupa dosa, maksiat dan syahwat itu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sehat itu seperti mahkota yang dipakai oleh orang sehat, tapi yang sehat tidak melihat mahkota itu. Yang melihatnya adalah orang yang sakit. Jadi kita jarang merasa syukur atas nikmat yang ada, kecuali kalau kita sudah sakit. Kita duduk enak saja, duduk, baru tahu mahalnya duduk ketika ambeien. Serius hadirin, nikmatnya duduk itu jarang kita syukuri.
kecuali kalau ambeien duduk tuh. Nikmatnya gigi jarang kita syukuri, kecuali sedang sakit gigi baru tahu tidak sakit itu nikmat. Nafas gratis jarang kita bersyukur, kecuali lagi bengek, asma, kena covid, baru tahu mahalnya nafas yang lega. Kedip itu jarang kita syukuri, kecuali kalau syarafnya sudah mulai susah nutup atau jadi kekerjepan, kicup 1000 baru. Ini serius. Hidup kita merasa sengsara bukan kurang karunia, tapi tidak sibuk mensyukuri karunia. Kalau kita sibuk bersyukur, pasti bahagia dan ditambah nikmatnya. Seperti yang diungkapkan surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, apapun yang terjadi dengan izin Allah. Kita ngumpul sekarang izin Allah. Kita berbuat dosa izin Allah bukan? Jawab. Pencuri izin Allah tidak? Izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, tapi Allah tidak ridho. Kalau orang berbuat maksiat tidak Allah izinkan, tidak jadi. Kalau orang disayang Allah, dia mau maksiat, digagalkan. Muhammad muda sebelum jadi nabi pernah ingin melihat acara, dibuat ngantuk oleh Allah, tidak nonton karena acara itu tidak membawa kebaikan. Jadi kalau orang disukai Allah ada cirinya, dipersulit berbuat maksiat dan dipermudah berbuat taat. Dia pengen maksiat, digagalkan oleh Allah, dia males taat tapi dimudahkan oleh Allah. Dia tidak pengen tahajud, tapi orang tua mendoakan dia tahajud. Tiba-tiba bangun jam 3, malas bangun, alarm bunyi, alarm dimatikan, pengen ke toilet, mau tidur lagi, ngompol, jadi tahajud. Mau sedekah 2.000, yang kecabut 50.000, mau dimasukkan lagi, malu, kepaksa keluar. Termasuk nih FKPPI ada 100 orang, belum tentu semua pengen kesini, tapi ada yang kepaksa. Itu teh karunia Allah Pak, kepaksa jadi baik. FKPPI itu singkatan apa? Forum Komunikasi Putra Putri, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan. Jadi panjang, terserahlah apa aja. Saya mah jarang berdebat Pak, kuma bapak welah ya. Berarti saya juga FKPPI ya. Alhamdulillah, anak kolong. Terima kasih ya. Kita lanjutkan dulu. Kalau orang tidak disukai Allah, jadi lancar maksiat tuh. Sekali ngicep 5 yang bogoh ya. Jadi playboy cap 2 cula. Hasilnya maksiat lancar. Mau berbuat taat susah. Ke masjid nggak jadi aja. Padahal bersepeda kuat 50 km, jogging kuat 10 km, ke masjid 20 meter tekuat. Kenapa? Karena nunggu digotong ya, dan maunya di depan imam. Tahu? Yang diam di depan imam siapa? Mayit. Alhamdulillah. Mau ngaji susah,
mau sedekah, kotak infak lewat, di Syria nanti aja di sana di samping masjid. Nanti pas ke samping masjid kadorong-dorong terjadi ngkeleh terus aja ada alasan, lunas aja pakai jajan. Sulit berbuat taat. Bedanya apa? Kalau kita dimudahkan taat, tolong dengar ini baik-baik ya. Kalau orang senang taat kepada Allah, Allah memberikan hati yang tenang, sakinah. Di sini teh adem, tenang, nyaman. Walaupun uang terbatas, tidak apa-apa. Wah, saya mah nggak punya tabungan, nggak ada masalah, karena ada Allah yang punya rezeki. Wah, bagaimana nanti? Apa yang dia khawatirkan nanti? Ada Allah yang punya segala-galanya. Tenang, walaupun gaji sedikit, walaupun tidak punya tabungan, tenang, walaupun makanan ala kadarnya, tenang. Karena orang yang bisa taat itu diberikan nikmat tenang di hatinya. Huwallazi anzalas sakinah. Rumah sederhana tenang, mahal tenang itu tidak bisa dibeli. Itu dibelinya syariatnya hanya dengan taat. Salat, tahajud, banyak zikir, banyak berbuat baik. Tapi kalau ahli maksiat dikasih dunia, tapi jadi seperti air laut, jadi haus wae, pusing, ribet, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Nanti gimana? Itu kumaha? Capek mikirkan yang belum terjadi. Ini khas nih ahli maksiat. Ingat ke depan teh galau, ingat yang lalu sakit, tetari masak, mendidih, sedih, kecewa, sakit. Tiap ingat yang lalu tuh sengsara. Ingat ke depan menderita, ingat yang lalu sengsara. Dan yang sekarang capek, capek pikiran, capek hati, capek badan, capek dari pagi sampai malam teh capek, nggak ada bahagianya. Allah tidak menciptakan bahagia bagi ahli maksiat tetiasa. Riweuh, ruwet, semuanya jadi masalah. Ngomong ini jadi masalah, dengan istri jadi masalah, dengan suami jadi masalah, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga. Hal-hal remeh jadi masalah besar. Jadi si wajahnya teh kayak kerucut, riut, nggak ada bahagianya. Makin tua penyakitan weh, encok, iya ya, kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, hoyong gaya ngan hese, karena segala kerasa, kurang terus, uang teh kurang aja, nggak ada cukupnya, kurang, kesiksa oleh kurang, kecewa terus, jengkel terus, marah terus, ruwet terus, nggak ada bahagianya, maut weh. Matinya juga su'ul khotimah. Tidak ada cerita orang ahli maksiat bahagia, tidak ada. Bahagianya tuh fata morgana, sepertinya pi bahagiaeun padahal henteu, padahal tidak. Apakah orang yang suka selingkuh bahagia? Tidak. Ngebohong, apalagi udah bodoh selingkuh, berarti pelupa ya kan. Ngebohong teh susah kan. Tapi orang yang ditakdirkan oleh Allah mudah taat, sholatnya di masjid tepat waktu, berjamaah, tidak bicara kecuali bicara yang baik, hidupnya selalu bersyukur, tidak pernah ganggu orang, tidak nyakitin orang, sopan kepada siapapun, rendah hati, tidak petantang petenteng. Oh adem di sini teh, tenang. Dia perlu rezekinya apa? Bukan ada, cukup hadirin. Ada juga nggak cukup, mas stres. Kalau orang yang baik mah
Tiap perlu tuh dicukupi oleh Allah, walaupun nggak ada tabungan, walaupun gaji kecil, ada we. Tiap ada masalah, ada sendiri jalan keluarnya teh, ada we. Tidak diduga-duga. Lagi perlu ini, ada yang datang. Kita perlu sepatu, saya beli sepatu nih di Australia, kegedean, akang cukup nggak? Pas. Motor, iya motor nggak kepake, pakai aja buat ngojek, ada. Aneh tapi nyata, tiap ada masalah teh ada aja jalannya, ada aja. Dan banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Tah, kalau milih taat kayak gitu. Makanya bahagia tidak identik dengan harta, tidak identik dengan pangkat, tidak identik dengan jabatan. Bahagia tidak identik dengan penampilan, tidak identik dengan popularitas. Bahagia itu kuncinya dua, apa? Iman dan amal soleh. Jadi toswe nukirang iman mah liur. Kenapa ada orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya dua. Masih ingat apa? Satu, lemah ilmu agamanya, jarang belajar agama, jarang ke majelis taklim, jarang dengar ceramah, jarang baca Quran. Jadi ngarang we hirupna teh lieur, tos bodoh ngarang pulen eta mah. Ngantosan mau teh riut. Yang pertama lemah ilmu agamanya, dan yang kedua lemah jiwanya. Kalah oleh nafsu, kalah oleh males, kalah oleh amarah, kalah oleh syahwat, kalah oleh keinginan-keinginan, riut, capek. Makanya silahkan periksa sekarang ke hati masing-masing. Kalau hidupnya riut wae, yang tiga tadi masih ingat? Ingat ke depan, cemas. Ingat yang lalu, sedih, kecewa, sakit hati. Yang sekarang capek. Itu ciri khasnya. Tos we capek. Dan makin tua makin ngariut ya. Dulu makan gagah pakai loreng teh, tapi kalau udah tua mah ada hese digagah-gagah. Terus gagah pincet ya kan. Terus badai cengkat hese. Ya teh loreng teh kalau lagi ngumpul, kalau di rumah makan ketemu istri pakai loreng ucing ya kan. Emang Agus masih emot. Ini teman main dulu. Saya di KPAD dulu mulai tahun 72, samanya Bapak 72. 73. Oh iya. Dulu di KPAD tentaranya muda-muda, letnan, rata-rata di sana perwira, letnan, kapten, mayor, letkol, kolonel mulai bentelu ya. Terus ada yang jadi jenderal, lama-lama jenkol, jenderal kolot. Mulai rame masjid tuh ya. Ketika mulai pada pensiun, dulu tongkatnya di sini. Ketika jadi komandan, lama-lama di sini. KPAD saksi habis semua dah. Tanpa bermaksud merendahkan, yang tadinya gagah perkasa seep, yang tadinya seep, habis maut sadayana. Kita gilirannya. Ini banyak anak tentara dulu bara gagah beregege, sekarang ompong, orang jago susah. Anak kolong tonga jago, maut. Kita juga lagi nunggu maut. Benar? Dulu mah waktu masih muda mah rada nggak jago teh, rada mirip. Sekarang naon terus harionon ya kan? Udah pewat. Halo? Jadi kita kalau nggak pahami ilmu agama mah gagahnya udah nggak ada. Rezeki nasa aya
bahagia sirna. Makanya wajib bagi kita belajar agama. Memang agak jarang katanya yang jadi kiai anak tentara ya. Halo? Dah saya juga nggak nyangka. Pasti teman-teman zaman dulu nggak ada yang nyangka ya. Apalagi zaman gelut baheula ya kan. Ini udah gara-gara diajak teman gelut jadi gelut. Nggak nyangka, dah saya juga tidak nyangka. Tapi jelas sekali dengan berusaha dekat ke Allah mah hidupnya lebih bahagia. Dan insya Allah ya ku Allah diangkatlah derajatnya, hidup dicukupi keperluannya. Jadi pilihannya mah cuma satu, hidup mah harus dekat dengan Allah. Caranya belajar agama dan kendalikan diri, nafsu, amarah, keinginan, karena orang itu rontoknya tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua maksiat eta teh gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Benar? Dulu kasus Sampo ingat? Mayor Jenderal tah nyungsep gara-gara kalah oleh nafsu amarah. Berapa banyak yang asalnya keren diborgol gara-gara nafsu syahwatnya, berzina. Ada yang diborgol udah menteri gara-gara nafsu hawak serakah kepada dunia, korupsi jadinya. Ini baru saja ada anak 4 di sebuah pesantren yang menzolimi santri lainnya, penjara sekarang gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi 2 kuncinya kalau ingin hidup bahagia mah, terus banyak belajar agama dengan niat yang baik dan berusaha diamalkan. Dan yang kedua, mujahadah, mengendalikan diri, jauh dari kesombongan, latih supaya tidak ujub, tidak takabur, tidak dengki. Kalau orang tidak melatih diri, jatuh. Nah, kadang-kadang Allah membuat kita jatuh supaya kita tahu ada nikmat yang selama ini tidak disyukuri. Kadang dibikin oleh Allah tuh kita dibuat sakit gitu supaya sadar, aduh dulu saya teh nikmat sehat nggak bersyukur. Begitu. Kadang-kadang diambil dunianya, oh dulu saya waktu punya dunia pelit malah jadi sombong. Ada di ruangan ini pernah ditakdirkan dipuji-puji orang, udah gitu ditakdirkan dicaci maki orang. Ada kan? Kenapa lihat ke saya kayak gitu? Jadi tahu dipuji-puji itu lebih dekat dengan sifat munafik kalau tidak hati-hati. Ini teman-teman FKPPI dulu mulai ngontrak di sini tahun 90. Umur 28 membangun pesantren ini, terus mulai bangun masjid tahun 94 sama-sama teman-teman yang lain. 98 mulai diuji, orang mulai kesini berdatangan. 99 mulai masuk TV, mulai ceramah di TV. Tahun 2000 waduh, hampir tiap TV ada acara yang bersorban ya. Wah, ribuan tamu ke sini. Tapi di sini tidak ada sekolah, tidak ada pesantren. Orang datang ke sini bukan sibuk mau belajar, mau dipotret. Pengen tahu mana ya Nudina TV teh. Baris di sini Pak sampai 2000, sampai 2007. Lalu capek pisan hidup. Ke orang tua, ke KPAD jadi jarang segitu dekatnya karena sibuk ceramah, TV, tamu. Yang biasa ke para ulama berguru datang jadi nggak sempat. Kadang ke masjid jadi telat gara-gara sibuk dunia.
Alhamdulillah Allah maha baik. Bet ditakdirkan heboh, dicaci, dihina, dibuli habis-habisan. Hasilnya alhamdulillah sekarang pesantren jadi. Dulu nggak ada pesantren di sini. Sekolah di mana-mana dengan izin Allah ada di beberapa tempat. Di Palestina, di Jordania, di Australia, Allah yang membangun. Justru sesudah dicaci maki, pesantren ini jadi besar, jadi bagus. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan dari bahayanya pujian. Jadi jangan buruk sangka kalau terjadi hal yang tidak cocok, karena boleh jadi itulah perlindungan Allah. Gitu. Ayo gogoh jadi sombong, encok, entos jadi hese sombong, betul tidak? Makanya jangan berburuk sangka kalau oleh Allah kita diberikan hal yang pahit, karena sangat boleh jadi pahit itulah yang membuat kita mensyukuri rasa manis yang selama ini jarang disyukuri. Begitu. Terima kasih tamu SMPN 12 Depok. Mana adik-adik Depok? 340 orang. Berapa bis ini? 6 bis. Berarti didedet ya. Ya sudah, saya tidak akan berdebat. Selamat menikmati. Keluarga besar FKPPI 100 orang. Mana? Oh, di belakang juga. Masya Allah. Terima kasih. Iya, ini anak kolong teh. Namina anak kolong sepuh ya. Ada yang seumur dengan A enggak? SMA tahun 81, lulusan 81 ada enggak? Lebih muda ya? Hah? Ada yang SMA-nya lulusan 81? Lulusan berapa? 82, beda 1 atau nih hese. 83 berarti junior semuanya ya. AA ya, sepuh. Sudah jadi kakek, mau ketandingan lah jika nama aku balad-balad. Incu sudah 17. Oh kan akebeg. Oh cempe ya. Allah yang menciptakan. Terima kasih, senang sekali ini kehadiran dari FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan. Udah 3 P-nya. TNI, Polri, FKPPTPII ya, kumaha terserah. Di sini mah tidak ada berdebat Pak, mangaweh ya. Sahabat Radio Binamas FM Purworejo ada? Oh, ini pengacara ya. Alhamdulillah. Santri Tahfiz At-Taqwa Al-Fat mana? Ini. Alhamdulillah. Terima kasih dek. SD IT Mutiara Cendekia. Ayah SD oke. Ada yang ngerti ceramah tadi enggak? Di atas. Gening sararepuh gitu. Kepala sekolah. Oh ada SD ya? Oh enak ya, nggak punya dosa. Alhamdulillah. Kalau lihat anak kecil, mereka belum punya dosa, belum balik. Kalau lihat SMP udah punya dosa sedikit. Nah ya, yang tua-tua ini udah banyak amalnya. Gitu kan, harus baik bicara. Ceramah Kamis ini biasanya memang bahasannya agak berat. Jadi SD mudah-mudahan bisa paham nggak dek? Alhamdulillah. Nggak akan ditanya, tenang aja ya. MT Anissa Lubuk Linggau.
Ade ini mutiara dari Lubuk Linggau juga. Lalu MT Anissa emaknya ya, ibu-ibunya. Terserahlah, nggak apa-apa ya, siapa aja, yang penting damai. Baik rekan-rekan sekalian, kesimpulan, hidup teh cuman sekali dan sebentar. Setiap saat kita bisa mati, kapanpun, dimanapun, kalau sudah waktunya tiba. Tidak ada jaminan kita hidup panjang umur. Ini FKPPI pulang dari sini, kalau waktunya meninggal, pasti meninggal. Ya, ajal sudah ditetapkan. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat menghadapi ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Orang tua kita tentara, belum tentu orang tua kita mati di medan perang. Benar? Walaupun tentara meninggal hanya di tempat yang Allah tetapkan. Kalaupun harus meninggal di medan perang, kita bakal ke sana. Setiap orang akan mendatangi tempat kematiannya, dan kita mati dengan cara yang Allah kehendaki. Ada pilot, setiap mau terbang selalu berwudu. Kenapa? Siap-siap, jangan-jangan saya bakal meninggal dalam penerbangan. Beliau suatu saat meninggal, semoga Allah memuliakannya. Meninggalnya ketabrak angkot, hadirin. Ya, setiap orang punya ajal. Yang enak seperti Mang Oded, Ustadz Oded, meninggalnya hari Jumat di masjid, persiapan khutbah Jumat, jadi khotib, dan sambil sholat sunnah. Itu susah meninggal begitu. Ini masjid ribuan orang di sini, susah meninggal dalam keadaan di masjid. Dulu ada yang meninggal di tangga. Makanya hidup ini harus siap-siap mati kapanpun. Ayyul mu'minina aqyas, siapa orang beriman yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istida'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri kehidupan sesudah mati. Ulaika aqyas, itulah orang yang aqyas. Jadi kalau bapak-bapak ini jarang ingat mati, artinya apa? Bodoh. Walaupun sekolahnya tinggi, jarang ingat mati, bodoh, karena mati itu pasti. Yang kedua, kita harus tahu apapun yang kita lakukan balik ke kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali ke kita. Jadi orang yang paling berbahaya bagi kita siapa? Jawab, hadirin. Siapa yang paling membuat kita sengsara? Siapa? Diri sendiri. Yang membuat kita terkena musibah? Siapa? Yang membuat kita sengsara? Siapa? Yang membuat kita celaka? Siapa? Diri sendiri. Enggak ketukar. Setiap kali kita berbuat maksiat, balik ke kita. Setiap kali kita nyakitin orang, pasti balik ke kita. Tidak pernah meleset dan tidak tertukar. Makanya orang-orang yang paling banyak dosanya, paling tidak bahagia dalam hidup ini. Kenapa itu ada orang yang baik, rajin sholat, tapi banyak masalahnya? Hadirin, orang kalau baik bukan berarti tidak ada masalah, tapi setiap masalah akan menambah pahala, menambah ilmu, menambah kebaikan, menambah kemuliaan. Nabi Muhammad
Baik atau tidak? Sempurna kebaikannya. Punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh. Seorang dokter spesialis pasti ujiannya berat. Tidak mungkin dokter spesialis ujiannya TK. Tapi ditolong oleh Allah menghadapi masalahnya. Ini yang lagi ceramah kira-kira punya masalah tidak? Ringan atau berat? Tahu dari mana? Inilah masalah orang Indonesia. Sibuk memikirkan masalah orang. Ibu-ibu jangan kebanyakan mikirin suami orang, pikirin suami sendiri. Itu juga kurang keurus ya kan. Udah bapak tenang wae teka urusnya sing ridho. Jadi kalau berbuat baik perlu enggak kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlu tidak kita mengekspos kebaikan kita? Perlu tidak kita nunggu-nunggu orang balas budi? Tidak perlu. Nanti juga balik sendiri ke kita pada waktunya. Enggak ribet. Orang-orang yang pengen dipuji, yang ingin dihargai, ingin dibalas budi, orang yang tidak bahagia hidupnya. Sedih, tegang, kecewa, sakit hati, marah, capek. Apalagi dalam hidup ini rahasianya kita mampir di dunia ini, bukan tempat kita di sini, bukan, cuman mampir. Itu rumah KPAD dulu diperjuangkan pada maut orang tua kita, benar? Sekarang giliran anak-anaknya mempertahankan, nanti juga mati kita ini, nggak bisa ditahan, kita pasti mati. Dulu saya lihat wajah ini lucu-lucu nih waktu SMP ya kan. Sekarang pakai seragam SMP lebih lucu ya kan. Seragamnya sama tapi bentuknya yang beda. Kita tidak bisa nahan jadi tua, betul? Rata-rata sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya ya kan. Sudah keputihan semuanya. Semuanya nggak bisa ditahan sebab diri ini milik Allah. Nanti kita giliran meninggal. Sudah banyak penerus nih yang muda-muda ini mau melanjutkan sama. Juga gak tahu berapa lama lagi duduk di mimbar ini. Suatu saat gak ada nih orang ini di sini, gak ada. Waktu kena COVID kemarin, Syekh Ali duluan sehari. Syekh Ali almarhum kena, besoknya AA kena. Syekh Ali masuk rumah sakit, besoknya saya bawa ke rumah sakit. Tapi Syekh Ali sudah banyak amalnya, hafal Quran, ilmunya banyak, sudah pulang cukup bekal. Yang ini dibiarin hidup supaya bisa nebus dosanya. Pulang, kalau Syekh Ali pulang ke penciptanya, saya pulang ke pesantren sini. Suruh memperbanyak bekal dulu. Apalagi tentang hidup ini, rumus hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Hidup ini untuk dekat dengan Allah. Nanti Allah yang ngeberesin urusan kita, mencukupi segala keperluan kita. Riut kalau mikirin keperluan. Kita mah tidak usah seriweuh. Takwa, tawakal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah, Allah beri jalan keluar persoalan apapun. Gak ada yang ribet bagi Allah. Dan Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yakin ke Allah dan pasrah ke Allah, mengiringi kesibukan di dunia ini, tawakal, Allah cukupi keperluannya.